Hidup tuh berat ya, Mon ya? Berat. Berat. Negara Wakanda, Mon. Negara kayak Konoha, gini, iya. klubnya kayak gitu. Klubnya begini, udah Hidup jadi kita warga begono, Indonesia, pecinta aduh. tim MU, rusak udah. Lo tau nggak kemarin, Mon? Susah. Apa? Ada anggota parlemen nih, Mon. Ngomongnya begini. Siapa? Ngomong yang nggak ngerti bola, ya biasa bikin musik, tiba-tiba ngomongin masalah bola. Terus bilang, Pak Thohir, tolong dong, naturalisasinya jangan kayak gitu-gitu banget. Bisa nggak? Ngambilnya itu yang orang-orangnya jangan bule gitu loh. Kan mereka rambut pirang, mata biru. Nyarinya itu yang mirip-mirip sama kita. Nyari di Afrika, nyari di Asia, di Cina, kayak di Jepang. Siapa? Sadio Mane? Bukan. Ini emang nggak tahu udah gue siapa yang dia maksud pemain kan. yang dimaksud Sadio Mane. Kagak ngerti gue. Udah gitu, tiba-tiba dia ngomong kayak gini. Candaan-candaan bapak-bapak komplek, Mon. Apa nggak sekalian aja Pak, misalnya nih Cristiano Ronaldo nih didatengin ke Indonesia, nah dikawinin tuh sama orang Indonesia, nanti kan anaknya bisa tuh jadi pemain lokal, bener-bener, jadi nggak perlu naturalisasi katanya. Bego nggak? Siapa? No, begitu tuh kualitas orang. Lu ngeliat di mana? Ya itu viral Mon kemarin, gila lu. Mikir ya. Lu kata kalau misalnya Cristiano Ronaldo nih dinikahin ini sama Mpoati nih ya. Mpoati sama Cristiano Ronaldo dapat anak nih, ya. Anaknya lu kata otomatis pasti bisa jago main bola. Bapak gua profesor, dokter gigi. Lah gua kagak bisa njabut gigi orang. Tapi kan anaknya Ronaldo main bola. Lah iya, main karena bola. dididik dari kecil main bola kan. Iya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya pun lu nggak mau ngambil naturalisasi, sebenarnya bisa. Lokal juga punya kualitas. Iya. Asal sistem di negara ini nggak lu korup semuanya ya. Yang warna biru bisa jadi hijau, yang hijau bisa jadi biru ya kan? Berani banget nih ngomongin politik. Kagak ngomongin politik gua mah rakyat yang agak-agak kritikal. Nggak kritikal. Kritis. Nggak kritis, gue nggak mau ngaku-ngaku kritis, Mon. Intinya gini, kan ini udah mempengaruhi hidup gue nih ya. Lah gue selama ini bayar 13.000, gue kirain dapet yang kualitas premium. Iya kan? Ternyata dikasih kualitas yang ibaratnya gue harus nunjukin barcode. Oh, ini gitu. ngomongin yang lain ini. Lah kenapa jadi jauh ya? Iya. Ya itu, tapi intinya kalau masalah itu, nah lu kalau mau anak-anak lokalnya ini juga bagus kualitasnya, ya lu jangan korup duitnya, ya bapak-bapak yang di atas-atasannya, biar nih anak-anak dilatih bola dari kecil, ya nggak? Tapi kan anak dia juga main bola. Emang bagus, kalau bagus nggak bakal main bola. Kan Bagus sih bener. Udah, males-males ngomongin gitu anda ya. Iya, udah. Yang benar-benar aja. Baper. Kembali lagi di Poros Halang bersama saya Patrick dan Raymond. yang terlambat 1 jam. Kan mereka nggak tahu. Gen, besok gua ada urusan jam sekian, Gen. Datang jam sekian ya, Gen. Aduh. Gua udah datang jam sekian yang dia minta. Datangnya 1 jam kemudian. Luar biasa. Ya, itulah namanya hidup ya. Kadang-kadang nggak telat, kadang-kadang telat. Hidup. Mohon maaf nih semuanya nih ya. By the way, Buat 100 orang di belakang sana saya minta maaf. yang 100 orang di sana semuanya lagi puasa, Mon. Lu gila lu, Mon. Aduh. Jadi kita Gimana ada di Lebak Bulus, Ya. di Coffee Galau, seperti biasa. Nih kali ini kita syutingnya agak Dijelasin sorean. dulu, ini siang-siang banyak minuman, makanan nih. Ya kebetulan kan 2 hostnya nggak puasa ya. Oh, iya. Kalau saya puasa secara Katolik, jadi boleh makan. Ya makan sekali gitu ya. Jadi Enggak gitu dong. Kalau bilang nggak puasa aja udah. ya kan gue puasa Katolik. Iya. Kan Nih makan mohon berat. maaf ya kameramen Arsenal ya. Ya mohon maaf ya kameramen Arsenal dan 100 orang yang di belakang kameramen Arsenal. Ini bakalan tayang sebelum atau sesudah? Setelah buka puasa lah. Setelah ya. Oh ya udah berarti boleh minum dong. Boleh. Aman ya. Maaf ya. Mon, Enak banget ini dingin-dingin asli. anjrit. Lu nggak puasa aja, nggak usah gue. Nggak apa-apa ya, pahala buat kalian. Mon, Apa sih kita mau bahas apa sih nih? Itu loh, Klub yang- begitu-begitu aja dibahas. itu enggak, gue mau bahas yang itu, yang klub yang sponsornya ya sudah lah. Aduh. Sponsornya aja udah ngatain MU. Ya sudah lah ya. Satu sama Mon Aduh, di satu Eropa. sama. Lanjut nggak nih kita ke ronde berikutnya? Atau cukup sampai di sini semuanya?
Tapi netral opinion nggak bisa juga sih karena gue fans MU ya, nggak bisa juga dibilang netral ya. Kalau kita mainnya sedikit jauh lebih baik kita lolos. Ya itu komentarnya Pak Prot tuh. Kalau kemarin kita cetak 2 gol kita yang menang. Iya, aduh. Itu mah nggak usah di-review Mon, nggak usah mereka nonton kita kalau kayak gitu Mon. Menurut lu kenapa sih Mon? Kok gini lagi Mon gitu loh Mon? Satu ya, ini serius ya. Ini lagi serius. Serius ya. Satu ya kita emang kurang pemain. Terus sekalinya yang masuk diharapkan yang tenaganya lebih baik, jauh lebih bisa ngerubah permainan. Malah ya fokusnya di tengah aja udah gitu. Eriksen maksud lu? Eriksen. Pergantian Garnacho ya itu ada sebabnya juga. Yang kita ya tadinya lagi main lagi nyaman nyerang, tiba-tiba ada perubahan dari si Real Sociedad, Alguacil, kalau nggak salah setelah bikin gol ya? Iya, setelah bikin gol. Ntar dulu, gol tuh menit ke 5, Nggak dong, 50-an ya? Golnya kita, ya 57. 57, terus penalti dia dapat di menit 70. Ya. Terus dia ganti pemain langsung di menit 77. Betul. Iya nggak sih? Bener. Cek dulu. Cek aja. Ntar Ya. guys. Sementara dia ngecek, gue cuma mau kasih jawaban untuk komentar-komentar yang bilang kemarin Dalot kenapa nggak mau passing ke Højlund. Terus Garnacho maruk nggak passing ke Højlund. Nih, gue cuma ngasih perumpamaan gini dah. Lu kan sering tuh main sama teman-teman lu ya main bola, mau main fan football atau apa. Kalau lu tahu nih ada si katakan si Abe nih atau si Anton dah nih, Anton 15 kali main, 20 kali main malah. 20 kali main. Lu umpan sebagus apapun ke dia kagak pernah bikin gol. Ya kan lu males juga masingnya ya. Itu satu. Dan menurut gua kemarin itu bukan karena Dalot nggak ngelihat atau apa. Kayaknya mendingan gue yang nyoba dah daripada gue passing ke Anton sia-sia juga ntar. Ini nyampe ke sini aja udah susah ini gitu ya. Nah, apakah itu benar? Ya jelas kagak. Itu tetap aja salah. Cuman ya mungkin itu. Karena kalau misalnya cuma Dalot doang yang melakukan itu sih menurut gue emang Dalotnya aja bengak ya. Problemnya itu kayak hampir satu tim yang ngasih bola ke Højlund aja kemarin cuman Bruno. Itu juga nggak bisa diselesaikan sama satu kali yang si Dalot itu harusnya dikasih ke Højlund. Iya, itu yang benar-benar di depan kan. Itu memang seharusnya dikasih. Tapi menurut gua Dalot tuh udah mikir gitu, lu gua kasih mulu. Kagak bakal lu selesaiin juga, malah lu tahan-tahan kagak jelas. Nah, itu dan terbukti di menit ke 80 menit ke berapa gitu ya, 80 sekian lah. Yang Bruno umpan terupas dapat langsung ke Højlund. Dia tuh sebenarnya tinggal putar badan dikit aja, tinggal coba aja, tem aja dulu. Ini nggak ditahan lagi, dikontrol lagi. Akhirnya yang tadinya lu cuma 1 lawan 1 sama defender yang jaga lu, akhirnya jadi 3 yang jaga lu, kan gitu. Ya makin nggak bisa ngapain-ngapain lu. Jadi ya menurut gue sih itu ya. Nah udah dapat. Udah. Nah. Jadi kita bikin gol kan di menit 57. Ya. Terus, jadi gini, kalau menurut penglihatan gue ya, kemarin nonton tuh gue analisa sedikit. Awalnya tuh ini udah pasti akan diterapkan kalau ketika klub lawan ketemu Manchester United ya. Mereka udah pasti instead of kan pakemnya 4-3-3 ya si Real Sociedad itu. Tapi somehow kalau lu ngelihat benar-benar itu kemarin main mereka jadi 3-5-2. Iya. Jadi penuh tuh di tengah. Awalnya bisa neken. Kita ada beberapa kali kita diancam gawang kita kan. Tapi masalahnya karena kita pakai yang udah terbiasa kita main tuh 3-4-2-1. Yang which is 3-5-2 juga sebenarnya. Kita ada tuh beberapa kali nyerang. Akhirnya ada satu momen di mana 3 pemainnya Real Sociedad ngawal si Garnacho. Ya, ada satu momen di mana dia ngawal Garnacho 3 orang. Nah, itu yang gue bilang. Garnacho itu sebenarnya jago. Cuman ya itu. Benar kok kemarin. Mainnya benar. Cuman ya nggak ada pasangannya. Iya. Simply nggak ada pasangannya. Kemarin itu kalau kita striker kita lebih kuat dan dia bisa nyari ruang lebih baik, gue yakin banyak gol-gol yang modelan kayak Zirkzee kemarin gitu. Jadi kita bisa bikin gol di menit 57 itu di babak kedua kan. Nah, ternyata nih Alguacil ngerasa kayak, wah percuma nih, gue bikin main bertahan. Toh ketika gue menuhin lini tengah, United juga tetap bisa main dengan sayapnya sama-sama kencang.
Memang dia nggak ada nomor 10 yang bagus. Saat Iya. ini cuman Zirkzee sama Bruno, ya kan? Yang diharapkan di kiri itu sebenarnya ada satu pemain yang modelan kayak Garnacho. Tapi kemarin menurut gue Dorgu udah bagus banget gitu loh. Dia tipikal fullback yang emang kalau overlap ya serangannya bagus. Tapi Dorgu kemarin jelek kan? Tapi kalau lagi nyerang cukup bikin kerepotan Iya. semuanya. Ada 2 pasti ada 3 pemain ketika kita overlapping pokoknya bola ada di wing pasti ada 2 atau 3 pemain yang ketarik ke sana. Iya, tuh. Nah, akhirnya Sepakat. kalau gue lihat ya, makanya Alguacil nih kalau gue cek di sini dia ngelakuin pergantian di menit 63 yang which is menurut gue tepat. Jadi dia balik lagi ke 4-3-3-nya yang dituker itu defender yang di kanan, midfielder kiri sama striker dia yang di kiri. Winger dia yang di kiri. Jadi yang masuk itu si Aramburu, Marin sama Oscarson. Ya which is agak sukses karena Dalot ternyata jadi kesulitan. Dengan pola kita yang kemarin 3-4-2-1 nyaman main 3-5-2 dirubah ke pakem 4-3-3 ya Real Sociedad. Ya kita bisa lihat lah, aduh Bapak. Ya, jadi yang tadinya mainnya nyaman, pertarungan di lini tengah, mereka jadi ngelebar. Jadi formasi bukan counter attack, bukan defense lagi, udah main all out aja udah. 4-3-3 dan kesulitan kita sampai akhirnya ada beberapa kali crossing ke tengah. Ya kan? Setelah gol itu banyak crossing ke tengah ke arahnya Onana berapa kali dia ninju bola apa segala macem. Ya not bad lah Onana kemarin. Ya akhirnya terjadilah yang sebenarnya sih kalau menurut gua agak kontroversial. Ya which is, pertandingan itu harusnya udah berjalan aja karena nggak ada pemain yang protes kayak yang lo bilang tadi. Ya kan? Somehow jadi ada scrimmage depan gawang, Dari corner. heading dari Oscarson ya. Ya. Dalot lolos, Dalot nggak bisa jaga, dia heading ketangkep kamera kalau tangannya Bruno, cuman nggak ada yang protes ya, which is ya udah ini scrimmage gitu loh. Nah, itu Sekitar 2-3 menit berjalan, wasit menghentikan pertandingan yang menurut gue lah. itu agak aneh. Sekarang itu gini, agak aneh sih. kan gue sempat rame nih lagi rame nih di Twitter gue. Jadi ada pernyataan gue yang mengatakan tuh nggak di Premier League, nggak di Eropa sama aja nih wasit semuanya doyan banget ngisengin MU, gue bilang kan. Konteksnya gini guys, gue nggak menyalahkan aturan, itu jelas handsball. Ya, Ya. lo lihat dari Iya, dari sudut sisi manapun handsball. itu handsball karena badannya tangannya Bruno itu udah jelas jauh dari badannya. Dalam Enggak, pos- maksudnya tangannya aktif kan gitu Iya, kan. tangannya aktif. Karena emang dia menghalau bola. Nah, yang kedua, gua nggak memprotes bahwa wasit nggak berhak untuk menghentikan pertandingan. Enggak, gua ngerti law of the game ya, bukan gua nggak ngerti law of the game. Tapi yang gua statementkan adalah itu normal nggak sih menurut lo? Nah, kalau menurut kata lo normal, yang ada yang counter gua di Twitter gua. Sekarang gua minta kasih gua 5 contoh lain. 3 lah, nggak usah banyak-banyak. Ya 3 lah pertandingan di mana Nggak ada wasit protes. menghentikan pertandingan tanpa ada yang protes, tanpa ada pemain yang protes sama sekali ya. Kalau misalnya ada insiden terus pemain protes, itu nggak bisa lu masukin. Yang benar-benar, karena ini benar-benar Real Sociedad nggak ada yang protes, MU nggak ada yang protes. Literally permainan juga berjalan udah 2-3 menit, udah play on. Tiba-tiba diberhentikan. Ini just for your information, di official itu pasti ada yang ngecek Itu lewat jelas. tontonan gitu Ya. loh. Jadi apapun yang terjadi mereka nggak fokus ke lapangan, mereka fokus ke layar yang ditangkap sama beberapa kamera Ya. di stadion. Nah dia pun nggak protes. Iya, Dia pun nggak ada bilang, ini handsball loh gitu, nggak Iya, ada. bahkan wasit utama. Nggak ada. Bahkan wasit utama pun sudah menjalankan pertandingan 2-3 Iya. menit itu. Nah. Jadi basically nggak ada yang protes, yang menyatakan itu ada kesalahan itu adalah wasit VAR. Ya, hakim garis nggak ada protes. Wasit VAR. Yes, memang betul komunikasi antara wasit VAR dan wasit hakim garis dengan wasit utama ada di kuping. Ya, mereka tuh saling berkomunikasi semuanya. Problemnya gini, kan ya. Gua kasih tahu. Wasit VAR, wasit hakim garis, Ya. itu sifatnya adalah wasit yang mendukung wasit utama.
Semua putusan itu diambil oleh wasit utama. Mereka itu adalah sifatnya alat bantu bagi wasit utama. Bukan sebaliknya. Jadi wasit utama ketika mengambil sebuah keputusan dan dia ragu, dia akan tanya ke VAR, dia akan tanya ke hakim garis. Offside, dia akan tanya ke hakim garis. Ada insiden-insiden yang tertentu yang menurut dia pun ragu, dia akan tanya wasit VAR. Tapi kalau dia nggak ragu, dia akan tunjukkan ke spot penalti. Atau dia akan menyatakan itu pelanggaran. Karena kalau setiap insiden, dia harus nanya dulu ke atas, atau atas harus ngasih tahu dia, ya habis permainan. Habis, nggak ada permainan. Basically, kuncinya adalah itu keputusan wasit. Nah, di pertandingan itu, wasit sudah jalan. Pertandingan sudah jalan, bukan kita ngomongin detik ya, itu udah menit. Sudah berjalan. Udah play on lah. Pemain lawan, pemain Real Sociedad pun tidak ada satupun yang memprotes. Pemain MU juga nggak ada yang tetap berjalan aja semua pertandingan. Tiba-tiba diberhentikan oleh wasit VAR. Apakah ini salah? Tidak boleh. Boleh. Tapi apakah ini normal? Tidak. Ya, makanya tadi kita bilang, kasih kita 3 contoh aja. Nggak apa-apa, lu kasih link. Kita orangnya bukan orangnya yang keras-kerasan kok. Kalau memang ada, ya kita belajar dari situ. Ya seakan-akan ini kayak dicari-cari lah ya. Jadi kayak ini chance buat lawan bikin gol ke gawang Manchester United. Lo tau nggak, kayak lu ngomong sama cewek lu nih, ya, lu udah baik-baik semuanya, beli roti gitu kan. Terus rotinya kenapa yang kayak gini? Ya kan kamu sukanya yang kayak gini. Ya kenapa nggak nanya aku dulu? Ya kalau aku tanya nanti kamu bilangnya aku nggak bisa ngambil keputusan. Ya, kamu cowok nggak sih? Iya, aku cowok. Tapi kalau aku jawab nanti kamu bilang kalau malas kamu kayak cewek. Kayak gitu. Jadi nggak akan pernah menang gitu loh ya. Jadi intinya gue bilang, ya udah kasih kita 3 contoh aja. Kita akan pelajari kalau memang itu memang hal yang normal. Oke, kita terima itu sebagai hal normal mulai sekarang kan gitu. Tapi kalau menurut kita itu hal ajaib. Nggak valid bang, karena lu fans MU gitu. Ya nggak apa-apa, makanya lu kasih contohnya pertandingan yang lain nggak apa-apa. Kita mau belajar. Tapi ya udahlah, emang gue juga sempat nge-tweet, gue bilang kayak susah banget kita mau menang, ada aja gitu loh, ada aja. Sekarang tuh Bruno yang nggak pernah melakukan hal-hal yang kayak gitu dari kemarin. Biasanya tuh jadi masalah ketika dia tackling yang telat, atau dia offside, atau mungkin dia jatuh ketika harusnya nyetak gol kayak gitu, atau salah passing. Ini dia handsball yang which is dia hampir jarang melakukan hal itu. Terakhir tuh musim lalu dia melakukan handball kayak gitu. Nah tapi ya inilah Manchester United, maksud gua inilah fakta bahwa kita tim yang paling enak dibully saat ini, ya nggak sih? Iya. Ya menurut gua fansnya banyak, fansnya tuh udah global banget. Jadi ya ketika lo lagi unggul, menyamakan kedudukan dengan cara yang seperti itu ya akan jadi berita besar, ya kan? Sekarang ini kan kalau lo mau viral, lo mau nama lo keangkat sebagai wasit ya, lo bikin aja putusan-putusan aneh buat MU. Pasti nama lo terangkat. Jangan kayak Michael Oliver juga sih. Iya, iya kan jadi terkenal kan. Maksud gue gitu. Yang bisa ngangkat nama lo tuh kalau nggak MU. Enggak, maksud gue Michael Oliver kan semua klub kecuali Newcastle. Kecuali Newcastle kan. Ya, tiba-tiba kita harus berhenti sebentar. Tadinya lagi terang, tiba-tiba hujan deras karena kita lagi ngebahas MU kayaknya. Semesta aja ngedukung. Ngapain sih lu ngebahas tim yang biasa aja? Tim bapuk kayak gitu lu bahas mulu tiap minggu. Gue hujanin nih. Tiba-tiba hujan deras, gue harus ngambil helm dan segala macam. Oke. Tadi sampai mana? Sampai Michael Oliver. Ya, maksud gue kalau lu mau kayak gitu ya jangan kayak Michael Oliver juga gitu. Tapi ya udahlah, udah kejadian kan. Betul. Udah. Apa yang boleh buat ya kan? Satu sama sudah. Maksud gua ini kebobolan di menit 70. 73 kalau nggak salah. Yang artinya sebenarnya masih banyak waktu buat kita ngambil chance cari gol lagi. Karena menurut gua kemarin tuh apa ya? Kalau lu mau ngelihat pertandingan terbodoh di level atas, level Eropa, internasional level Eropa, ya pertandingan MU lawan Sociedad itu. MU udah jelek, Sociedad lebih jelek lagi. Ya balik lagi, nggak ada yang benar mainnya. Gue sambung deh ya, tadi akhirnya kita kebobolan di menit 73. Terus instead of kita bisa mempertahankan formasi itu dan bisa nyuri gol, paling nggak melakukan sebelum
menit 73 sebelum ada handsball itu terjadi lah. Kita banyak serangan ya kan. Shoot on goal kita lumayan banyak loh. Chances kita juga lumayan banyak. Memang jumlah passing kalah. Tapi itu karena perubahan permainan yang dilakukan sama Alguacil yang gue bilang. Di menit 63 ketika dia ngeganti 3 pemain itu berubah jadi 4-3-3, udah bukan ngarepin counter attack, dia bener-bener all out attack malahan. Akhirnya banyak terjadi passing-passing, kita kalah di sisi itu. Nah, setelah kebobolan United, mainnya malah bertahan. Satu yang gue sorot, Garnacho memang nggak bagus defense-nya. Emang ya iya. kan? Memang sangat nggak bagus. Itu kenapa alasan Amorim narik dia di menit 77-an, 70-an, 77 lah. Intinya Amorim menurut gue udah tepat. Dia merubah permainan gitu loh. Yang tadi udah nyaman nyerang, karena mereka main 4-3-3, kita kedodoran. Ya udah, tarik Garnacho, masukin Eriksen yang which is penuh lagi lini tengah, dan mereka lumayan mentok lagi. Iya. Ini menurut gue pertandingan kemarin apa ya? Pertandingan dua pelatih pinter menurut gue. Karena ketika mereka tahu, mereka sadar timnya biasa aja nih, lagi kacau nih. Karena gue udah pernah bilang di episode sebelumnya, Real Zaragoza lagi kacrut banget lah. Kok Zaragoza? Real Sociedad. Real Zaragoza. Yang dilakukan Alguacil ketika wah mentok nih, full lagi penuh lini tengah, karena tinggal berharap serangan dari bola dari kaki Casemiro sama Eriksen atau Bruno. 3 orang ini ngebentuk formasi diamond. Udah mereka yang distribusin bola, mentok 4-3-3-nya, dia masukin si Becker. Iya. Gue lupa nama panjangnya, Sheraldo Becker. Dia ganti lini kanan karena dia ngelihat Dorgu udah kepayahan. Memang sudah nggak bisa Satu itu ngapa-ngapain. bukan hari terbaiknya dia kemarin. Kalian semua pasti sepakat Dorgu bukan jadi Passingnya ngawur. passing ngawur, terus ketika dikasih bola Nggak bisa kontrol. nggak bisa kontrol. Pokoknya mungkin bukan hari terbaiknya Dorgu. Beda dengan yang pertandingan sebelum-sebelumnya. That's why dia masukin Sheraldo Becker yang which is Untuk mengeksploitasi itu. Kalau di kiri sebelumnya si Garnacho yang jadi culpritnya, dan Dalot juga nggak bisa berbuat banyak, dimasukin Eriksen jadi ngebantu pertahanan Manchester United. Kiri selesai, gua hajar kanan lo. Iya. Dimasukin Sheraldo Becker, dan terbukti berapa kali tuh kalau De Ligt nggak ngelakuin penyelamatan. Wah, iya. 3-1 bro. Iya, itu Udah kalah, kita udah kalah. Itu pun Del itu sebenarnya hoki. Dia udah jatuh duluan kan. Enggak, gua nggak setuju. Karena dia emang sengaja menjatuhkan. Itu emang Kalau menurut gua tuh timing dia udah keduluan. karena enggak. Kalau dia maksain tetap standing, nggak kekejar itu bola, Pet. Enggak sih, bukan. Itu kenapa dia sliding dan dia ngambil dengan kaki. Kalau gua Menurut bilang, gua itu pinter. Karena lu ngomong ini juga jadi teringat pertandingan itu. Sebenarnya ya, di babak kedua, di depan gawangnya Onana itu lapangan tuh, gue jadi kesannya kayak Jurgen Klopp ya, protes tentang lapangan. Tapi lu lihat berapa banyak pemain yang jatuh di titik chip. itu. Del Ligt jatuh, Casemiro jatuh. Enggak, tapi Casemiro nggak ding. ketika bola dari Sheraldo Becker yang dia Oh iya, kalau menjatuhkan diri itu sengaja, karena gue sih ya bilangnya cara itu timingnya salah. Cuman untung aja kakinya masih bisa nangkep bolanya. Iya, tapi ya itu caranya, karena kalau lari tetap standing nggak nyampe bolanya, Pet. Dia harus menjatuhkan diri supaya lebih panjang jaraknya. Ya menurut gue itu udah naluri back bagus lah. Nah, lo bayangin kalau itu ada 2 kali momen kayak gitu. 1 kali ya dia emang beneran nyampe bola, dia tendang ke belakang dia tendang aja pokoknya, udah dia buang bolanya. Kalau nggak ada De Ligt mungkin udah 3-1, karena kalau De Ligt nggak nyampe itu udah ada si strikernya Sociedad udah nunggu bolanya, karena Yoro udah di belakang dia ya kan. Yoro tarik-tarikan tapi di sebelah kiri ya percuma kan. Ya Yoro juga kemarin kurang banget. Ya, makanya ditarik juga ditarik kan dari Lindelof. Maksud gua di menit 77 pergantiannya si Sheraldo Becker United, terus di menit 80-an ya kalau nggak salah Sheraldo Becker masuk, jadi bagus lagi serangannya si Sociedad, jadi keserang terus. Dia masukin Lindelof sama ada 2 orang yang diganti, gue lupa. Nah, dia masukin si Sheraldo Becker, terus dia masukin juga si Ola Sagesti.
midfieldernya. Jadi dia pergantian midfielder sama attacker di menit 80-an. Ya menurut gue itu bagus, tapi kita masukin pemain yang sebenarnya nggak punya impact apa-apa, ya kan? United masukin Seal Lindelof sama Toby Collier. Dan itu udah terlihat banget jelas kalau lo udah masukin back sama DM, ya udah main bertahan. Iya. Yang which is kita udah nggak bisa ngejar gol lagi di situ. Bisa kalau kita counter attack kita pinter. Ada satu kali momen tapi ternyata Zerzi kelepas lagi bolanya. Zerzi Højlund kelepas lagi bolanya. Maksud gua udah kita cuma punya pemain kayak begini. Mau sistem sebagus apapun kalau pemainnya kurang dalam tanda kutip, ya kita nggak bisa kemana-mana kan. Dan on that note, gue mau bawa statement yang sering keluar dari para netizen nih, Mon. Apa? Amorim ini juga sama aja favoritism. Dalot dimainin terus. Lalu nggak ada orang, bro. Lah, kalau kagak Dalot siapa lagi yang lu mau mainin? Hari Amas. Lu yakin Hari Amas mampu untuk menguasai lini itu? Ya kalau nggak dicoba kapan tahu, Bang. Ya nggak sekarang juga lu coba-cobanya. Kan gitu ya. Ada waktunya nanti untuk lu mencoba mereka. Nggak usah ngomongin sampai ke situ. Sebelum Malaysia dipinjemin, lu pernah lihat kan Dalot nggak dimainin, yang dimainin Malaysia sama Mazraoui, apa jadinya? Iya. Itu maksud gua lo juga mikir kalau mau komen. Maksud gua kalau lo nggak begitu mengerti gimana pertandingan berjalan, lo cuman bisa nge-tweet karena lo kesel. Dalot mulu dimainin, Dalot mulu. Ya kagak ada orang. Kita juga nggak terlalu kita juga kalau bisanya ada pilihan yang lain, ya kita pengennya yang lain. Cuman masalahnya kan nggak ada. Sama aja. Gue juga gedek liat Højlund, tapi Højlund nggak ada orang. Lah emang mau siapa lagi? Kemarin kita udah ngarepin Cido ini nggak dibawa kemarin malah ya. Mungkin kuota Eropanya memang nggak masuk. Iya, gue udah bilang kalau dia berangkat dari reserve, yang didaftarin kalau kemarin butuhnya back, yang didaftarin Eden Heaven. Jadi kuotanya habis. Jadi jatuhnya ya ketika kita memprotes seorang pemain ibaratnya, gue juga nggak suka. Lu semua udah tahu gue nggak suka banget lihat Onana. Tapi ya mau bilang apa lagi? Bayindir lagi cedera, Pemhitan nggak jelas sekarang posisinya seperti apa. 2 kiper buat apaan di cadangan semalam? Udah 2 pertandingan 2 kiper cadangan. Ya karena memang nggak ada pemain-pemain lain. Nggak ada. Itu buat menuin kuota doang. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudara, kawan-kawan dan warga Poros, ya begini nasib Manchester United saat ini. Ya inilah hasil dari gonta-ganti manajer kita ya. Ya gonta-ganti manajer, gonta-ganti pemain, gonta-ganti sistem. Ya akhirnya yang kita dapat ya sekarang ini Amorim terpaksa disiksa dengan apa adanya. Karena yang pemain yang ada di sini ini saat ini adalah formasi 4-2-3-1 yang bisa dimainkan oleh Ten Hag. Which is waktu zaman Ten Hag juga mereka biasa aja, nggak ada. Tapi bedanya Ten Hag ada pilihan. Ya. Makanya kalau lu bilang, Bang mendingan zaman Ten Hag. Nggak juga. Gua ngakak kalau ngeliat kayak gitu. Terus lu bilang, ya udah kalau gitu Amorim berubah dong. Pak, pergunakan sistem yang pemainnya bisa masuk ke sistem itu. Lah kalau kayak gitu ya sama aja, balik lagi. Zaman Rangnick dia bawa sistem, nggak jalan dengan pemain-pemain itu, terpaksa dia ngalah. Akhirnya apa? Kita di posisi lebih buruk daripada zamannya sebelum Ole. Karena Rangnick itu gantikan Ole ya. Lebih buruk daripada Ole yang sisa pertandingan yang ada. Terus ketika dari Moyes ke Van Gaal juga berubah lagi pemainnya. Dari Van Gaal ke Mourinho juga berubah lagi. Jadi itulah yang selalu yang terjadi. Nah, sekarang kondisinya di saat kita sekarang ini lagi melarat, lagi hancur, semualah. Lo sebutlah namanya penderitaan Manchester United yang terhebat lah musim ini. Kayak tadi kata-kata Emon nih gue pinjem, kalau sampai ini nggak degradasi aja, itu udah pencapaian Amorim yang terbaik. Kalau Mourinho bilang posisi 2 ya Mon ya, yang prestasi terbaiknya yang bisa dilakukan oleh Jose, ya nggak degradasi musim ini. Terbaiknya Amorim nggak degradasi musim ini. Kenapa? Karena literally Amorim cuma didatangkan satu pemain, Patrick Dorgu, which is di next game juga nggak bisa kita pakai karena red card-nya. Lalu sisa pemainnya apa? Yang didatangin di zamannya Ten Hag ya? Didatangin siapa? Joshua Zirkzee. Yang kepake cuma Mazraoui doang. Yang kepake cuma Mazraoui sama Delite lah ya. Delete masih oke lah dipakai. Back bisa lah. Cuman yang the rest of the signature signing itu apa? Zirkzee lah mungkin yang awalnya jelek, sekarang agak mendingan menurut gua.
Højlund yang gue harapkan bisa jadi mesin gol, ya balik lagi terlalu muda. Dan statement-statement dia komentator apa semua, gue akhirnya mau nggak mau terpaksa sepakat. Højlund ini bukan tipikal yang your main striker. Dia kalau di belakang seorang striker yang lebih senior, mungkin dia akan bisa belajar dan dia mungkin bisa berkembang jadi lebih baik. Gue inget ketika Højlund baru datang, gue bilang ini striker bagus, ya. Ketika sama Ten Hag dan dipegang sama lanjut ke tangannya Ruud van Nistelrooy, cocok karena memang dia udah blend sama apa yang mau dimainkan sama pelatih, ya kan, udah nyaman. Tapi jelas dia nggak bisa ditaruh sendirian di depan. No. Di Atalanta pun dia nggak main kayak begitu gitu loh. 3-4-3 iya, Atalanta sering mainkan 3-4-3 dan works. Tapi posisi yang ya balik lagi, bukan mengecilkan liga lain ya, maksud gua apa yang terjadi di La Liga sama Atalanta bukan quality. La Liga sih? Serie A. Bukan kualitas ya, lebih ke tensi permainan. Iya. Itu Højlund nggak dihadapkan dengan tensi permainan sekarang, seperti di PL. Sekarang lu lihat aja ya, kalau bilang jangan kayak gitu bang, ya it's become a reality. Tammy Abraham pindah ke AS Roma, tiba-tiba jadi goal getter banget. Nih, inget nggak? Waktu Amorim masuk, kita sempat bilang, wah, gue seneng nih Amorim bisa ngerubah seorang Gyökeres yang tadi pemain semenjana jadi pemain hebat. Kita berharap Højlund bisa seperti Gyökeres, inget nggak? Iya. Tapi yang terjadi sekarang, ternyata anak itu nggak bisa. Balik lagi mau diapain pun sama, mungkin ya kan, ini kan penglihatan kita nggak tahu cara latihan kayak gimana dan apa yang dilakukan sama Amorim. Tapi yang pasti dicoba dibentuk dong, ya kan, si Højlund ini coba bentuk. Tapi sampai sekarang tuh nggak works, nggak berhasil. Mungkin salah satu faktornya ini Simon, kalau menurut gue. Enggak. Kalau lu lihat perbandingan simpel aja, abis nonton MU, lu nonton Sporting, udah itu aja. Ya, kalau lu nggak dapet nonton Sporting, lu lihat highlightnya. Lu bandingin highlight Højlund sama highlightnya Sporting. Memang liga yang berbeda, tapi cara bermainnya sangat berbanding terbalik. Kalau gue bilang gini Simon, salah satunya faktor menurut gue ya. Amorim ini kan udah jelas seorang guru menurut gue. Ya. Dia nggak terlalu jauh berbeda dengan Jose Mourinho, pola pikir dan cara dia mendidik pemain-pemainnya. Gyökeres bisa jadi bagus karena Gyökeres mau belajar. Iya, itu maksud gue. Pemain-pemain Sporting yang diangkat itu rata-rata dari akademinya mereka sendiri. Dia suka dengan pemain-pemain muda. Itu sebenarnya Amorim ini udah cocok banget dengan kriterianya Manchester United yang selalu membawa pemain-pemain dari reserve, dari pemain-pemain menduanya dipromosin. Ini semua udah cocok. Problemnya hanya satu menurut gua. Dua sih. Satu, liganya berbeda, udah jelas. Tensinya berbeda, udah pasti. Yang kedua, Amorim tuh datang di tengah musim. Balik lagi, gua kembali kepada statementnya Amorim yang dia menyatakan dia pengen datangnya di awal musim, bukan di pertengahan musim, supaya dia bisa menyiapkan tim yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, tapi kan dipaksa nih untuk datang di tengah musim. Dengan tengah musim pun bukan dengan tengah musim yang kondisi baik-baik saja. Tengah musim dengan kondisi yang sudah jelek juga. Ya, secara mental nih pemain-pemain udah nggak jalan, Mon. Makanya lu mau ngajarin apapun dengan orang yang udah stres, nggak bakal jalan, nggak akan masuk. Beberapa kali sebenarnya bisa, karena beberapa kali kita review juga, wah United bagus nih, sistemnya jalan gitu. Sistem udah mulai jalan. Mungkin saat itu lagi hari terbaik mereka. Mereka lagi somehow main bagus, lagi enak lah ya. Lu kalau main bola, ada hari di mana lu tuh even lu lepas sepatu bola nyeker aja nggak bagus main lu gitu loh. Bagus maksudnya? Bagus. Nggak bagus. Lu mau kayaknya gara-gara baju yang gue pakai nggak enak, lu ganti baju tetap aja lu bapuk gitu loh. Lu di depannya susah nyetak gawang. Gue punya temen yang dia menurut gue bagus, dia larinya kenceng dulu ya, zaman gue komunitas lari kenceng, dia ditaruh striker. Tapi ada hari-hari di mana dia dioper ke depan, bolanya melayang udah depan gawang. Gue nggak akan nyebutin nama depan gawang, bolanya tuh ke atas. Ya menurut gue bukan dia yang goblok, emang harinya dia lagi nggak bagus aja. Yoshi? Enggak, bukan adalah. Jadi gue nggak bakal nyebut namanya Nico, nggak. Oh nggak, bukan Nico ya, bukan. Intinya ada itu yang komen. Nico juga mereka kalau yang nggak tahu, Nico itu juga dulu sekarang juga sering untuk bantu kita di kameramennya Porsalang ya Nico yang disebutin. Maksud gue gini, orang amatir aja gitu, gimana profesional, ada waktu-waktunya dia mungkin ya
nggak dapet lah feel malam itu. Intinya, ini Sociedad kita kelarin ya, karena kita harus bicarakan pertandingan lebih penting lagi. Sociedad ini kemarin pertandingannya itu ya sudahlah. ya sudahlah. Ya gitu. Ya gitulah. Kita dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak, ya udah, ya sudahlah. Gitu. Tapi sedikit. Kalau lo mau ngelihat beneran United jelek, maksudnya MU bapuk bang, iya bener. Lo lihat dari menit 80, nah itu MU. Tapi menit 80 ke bawah, itu orang yang berbeda. Maksudnya permainan berbeda, orang yang berbeda, mereka bisa nunjukin gue mau menang di pertandingan ini. Tapi ketika menit 80-an ke atas sudah, menurut gue ya itu MU udah. Dan tadi Emon mengeluarkan sebuah statement yang off air ya. Dia mengeluarkan statement yang gue suka banget. Ini udah jelas, masalahnya itu adalah pemain. Karena sistem udah jalan nih. Kalau lo nonton MU dari Jerman sejak Amorim masuk sampai sekarang, lo bisa lihat kok. Ini sistem udah jalan. Pemain udah mulai mengerti sistem yang harus dijalankannya. Sudah mulai mengerti ya. Problemnya, kualitas pemain yang ada di MU saat ini, ya memang nggak bisa menjalankan sempurna ini sistem. Sesimpel itu aja. Jadi, kenapa Dalot dipasang terus? Kenapa sih ini? Kenapa sih ini nggak ada gunanya lagi? Emang udah nggak bisa, harus diganti. Kita harus rombak total lagi. Ya. Dan nanti kalau kita di musim panas udah mulai belanja pemain, mudah-mudahan musim depan kita akan melihat the real Manchester United di bawah Amorim. Ya. Lalu kalau itu baru di situ gue berani bilang kalau misalnya banyak, sorry gue agak potong, kalau kita berhasil datengin banyak ya, menurut gue 4-5 pemain aja menurut gue udah banyak, ya itu pemain yang diinginkan sama Ruben Amorim. Kalau dia masih jelek juga, mari silakan. Lu mau pakai hashtag out-outan silakan. Enggak, maksud gua opini lu kita biarin. Biarin. Cuman nggak ada out-out lagi, karena kalau lu out-out lagi, ganti manajer lagi, ganti sistem lagi, ganti pemain lagi, mikir. Iya, maksud gua. Lu mau lihat ini klub mau sukses, kalau lu fans MU yang bener-bener katanya supporter MU, lu pengen lihat klub ini ngangkat piala lagi, stop bilang out. Itu aja gua bilang, stop bilang out. Jadi maksud gua gini, terserah lu mau ngomong apa. Karena ini udah pemainnya Amorim, betul. Berarti Amorim yang salah. Berarti Amorim yang salah. Betul. Cuman ya kita lihat aja. Gue berani bertaruh ketika Amorim dapat 4. Gue nggak bisa bilang kalau cuma 2-3 orang ya. Itu menurut gue ya dia tetap struggle. Mungkin 4-5 orang dengan pergantian beberapa pemain yang artinya dia bisa main dengan paling nggak 5 orang, 4-5 orang ini. Ya kita lihat hasilnya. Paling nggak di setengah musim. Arsenal mah di bawah kita. Kameramen Arsenal cuma begini doang. Pas banget dia bilang begini gitu. Dia menyetujui. Padahal maksudnya kamera udah mau habis baterainya. Iya, maksud gua kayak gitu. Kalau Amorim udah bisa mendapatkan pemain yang dia mau, ya kita lihat sama kayak dulu Ten Hag. Iya, di Ten Hag juga gue sempat bilang. Kalau lu bilang bang nanti kayak Ten Hag lagi, lu cuman ngomong doang, ya udah gitu. Waktu di Ten Hag juga gue bilang, musim pertama Ten Hag jangan nilai dia, karena ini bukan pemain dia. Betul. Kalau dia belum mendapatkan pemain yang dia punya, nggak usah dinilai. Musim kedua, musim ketiga, gue mulai mengkritik. Kenapa? Ya that's the system. Itu pemain yang udah lu inginkan. Iya. Kalau sekarang ini, lu mau bilang apapun tentang Amorim nggak valid sama sekali. Karena dia bermain dengan pemain-pemain yang bukan pemain yang pilihan dia. Sekarang gini lah, lu lihat, nggak usah ngomongin Real Sociedad lah, ke belakang. Bisa sukses dengan sistem yang dia mau. Pemain, ya kita sepakat, pemain kita bapuk udah. Lu main dengan pemain bapuk kayak gitu, gini deh, kalau buat lu yang juga main fantasy manager juga pasti kan, anjir gue nunggu akhir musim nih supaya dapat duit, paling nggak gue buang pemain, beli pemain, itu yang lo lakukan kan, lo pengen lakukan itu. Nggak usah fantasy manager, lo main FIFA manager pun juga pasti akan kayak gitu. Nah makanya Patrick bilang tadi, nggak valid lo ngomong apapun, karena memang sekarang ya bukan pemain dia, bukan yang dia butuhin, karena yang dia butuhin sekarang berantakan. Yang dia butuhin sekarang adalah semangat sama agresivitas. Nah itu ya, agresivitas. Itu aja. Dan seorang Ruben Amorim nggak mungkin bisa ngomong kayak gitu di press conference. Iya. Karena kalau dia salah ngomong, itu akan mempengaruhi mental pemainnya. Makanya mental pemain, klubnya juga kena. Jadi mau nggak mau ya sekarang ini ya udah. Ya itu kemarin dia interviewnya tentang Arsenal. Kita langsung masuk ke Arsenal juga nih. Ya boleh. Dia interview tentang Arsenal. Bagaimana pendapat Anda tentang permainan Manchester United malam ini lawan Real Sociedad? Buat nanti lawan Arsenal.
Jawabannya Amorim tuh simple dan menurut gue itu udah paling tepat. Apa? We need to survive Sunday. Kita harus bisa bertahan di hari Minggu. Bukan bertahan. Apa ya bahasa Ya survive bertahan lah. hidup, bertahan hidup. Udah. Kita Survive oh. survive aja udah. Nggak ada lagi kata lain. Kenapa dia bisa sampai mengatakan itu? Ya tadi dengan semua yang statement kita yang ucapin tadi. The quality of the pemain, the quality of the pemain dong gua. The quality of the players. Kualitas pemain-pemain kita ini memang tidak bisa sempurna 100% menjalankan apa yang diharapkan oleh Amorim. Jadi besok kita bisa survive aja, udah bagus kan kata dia bagus kan. Banget. Gitu. Inilah gambaran Manchester United. Makanya tadi ada statementnya Emon yang gue bilang gue setujuin banget. Kalau sampai musim ini nggak degradasi aja, itu sudah bagus. Udah bagus banget. Nah kemarin, jadi teringat gue, ada yang komentar, gimana hitungan 2 pertandingan lagi bisa aman? Gini kan, gue ngitungnya bukan cuma MU-nya aja, gue ngitungnya calon degradasi yang lain dong. Yang gue lihat itu adalah Ipswich dan Leicester, jumlah pertandingan mereka, sisa jumlah pertandingan mereka, dan siapa yang dilawan mereka. Dan mereka poinnya masih 17 ya? 17. Nah, kenapa gue bilang cukup 1 pertandingan lagi sebenarnya udah aman? Karena dalam hitung-hitungan walaupun apa aja bisa terjadi ya. Menurut gue Leicester dan Ipswich itu emang udah susah. Makanya gue bilang aman. 1 pertandingan aja lagi untuk mengamankan poin dari bisa terkejar oleh Leicester sama Ipswich. Mudah-mudahan terjawab ya. Iya. Maksud gue gini, ini ngomongin Arsenal sekarang kan? Ya, kita akan lawan Arsenal, kita udah tinggalin Real Sociedad. Gua masih optimis kita bisa menang di Old Trafford nanti lawan Real Sociedad. Dah itu aja sih kalau buat Real Sociedad ya. Dengan catatan pemain-pemain yang cedera sekarang udah pada balik. Dah itu. Gue sih ngarapin Ugarte aja balik. Ya paling nggak Ugarte lah. Gue nggak, ya Maino udah. Ya gue nggak tahu lah Maino. Maino nggak jelas nih sekarang. Ya. One Kid Wonder yang satu ini nggak ada. Ya Allah. Ya wajar sih dia pengen gajinya naik. Iya wajar, tapi tolonglah ya kan Kobe saatnya ya. sih nggak tepat sih. Lu pembuktiannya juga baru 1 musim. Mikir tuh adek ya. Tim lu lagi berantakan kayak gini lu minta yang enggak aja. Elah. Nah, lawan Arsenal. Ntar lu, gue sambil chatting ya, maaf ya. Lawan Arsenal hari Minggu. Katanya sih Super Sunday. Kalau kata kita bilang sih kagak ada super-supernya itu. Kagak ada supernya, ini tim gede lawan tim kecil. Calon lu degradasi. Mau sosok gue bilang, wah Super Sunday nih, tolol aja lu. Ini kita mediocre bro. Lawannya tim peringkat berapa? Arsenal bukan 2 ya? 2. Wih, ya, Arsenal 2. Kok nggak juara? Selisihnya sama juara 1, sama posisi 1 berapa? 9. Berapa? 9. Kekejar Masih satu. bisa lah, masih bisa. Ayo Arsenal, ayo. Ayo bisa dong. Kita kalah lah besok lah. Ya kita kalah dapat lu. Nggak apa-apa dah. Ntar dulu, kita lihat dulu. Intinya gini. Liverpool menang, kita kabantai mereka. Nah, maksudnya gini. Sekarang 9 ya? Berarti hari Senin udah 12. Iya. Ipswich sama Leicester 17 poinnya. Iya, udah susah ngejar. Ya, intinya gini. Besok itu kita main tanpa Maino, yang which is gue membandingkan dengan kita kemarin lawan Arsenal yang kita 10 orang lawan Arsenal peringkat 2 di FA Cup dengan 11 orang kita bisa menang di penalti. Wah lumayan hebat sih ya nggak sih? Hebat. Ya hebat dengan pemain seadanya. Nah gue ngebandingin sama yang besok nih Minggu nih, nggak ada Maino, nggak ada Amat. Ugarte nggak tahu. Nggak jelas Ugarte. Nggak ada Dorgu. Ya kemarin waktu sana, yang di sana nggak ada Dorgu. Tapi besok juga nggak ada Dorgu. Ya intinya kalau yang kemarin kan kita masih ada Malaysia ya nggak sih? Ya. Ya betul. maksud gue masih ada pilihan lah, masih ada pilihan. Sekarang benar-benar udah nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Pilihan keduanya udah tinggal Harry Amas doang nih, sama Eden Heaven, sama Lindelof. Nah, lu bayangin Lindelof main di game lawan Arsenal. Selamatlah fans MU. Siapa lagi? Tapi gue berani taruhan tadi sama kameraman Arsenal. Apa? Gue taruhan, kalau MU yang menang, dia seminggu pakai jersey MU. Tapi kalau misalnya besok MU kalah, gue seminggu pakai jersey Arsenal. Oke, lu emang ada jersey Arsenal? Ada dong. Oke. Sama satu lagi nggak ada Maguire. Paling nggak back senior yang tahu mesti ngapain lah. Tapi walaupun bapuk-bapuk tapi ya dia tahu game gede itu dia mesti ngapain. Ada satu perbedaan yang paling fatal. MU Arsenal kemarin di FA Cup dengan MU Arsenal besok. Apa? Nggak ada Bayindir di gawang Onana. Lu makan tuh. Ya udah kita berharap aja Onana melakukan yang terbaik ya. Tapi Onana kemarin 2 pertandingan terakhir ini oke lah. Oke.
Tapi sebelum kita masuk ke preview Arsenalnya, Mon, Udah katanya udah tadi. nggak kan lu nggak mau lebih dalam lagi? Hah? Lu nggak mau lebih dalam Ya lagi? ini lagi ngomongin Oh, gitu. lagi dalam. Gue potong dulu kalau gitu ya. Oh, ya udah. Gua masuk dulu. Gue cuma mau bawa kehimbauan kepada teman-teman. Jadi ada sebuah akun namanya The 1958 ya, 1958. Dan mereka ini adalah Stratford Enders ya. Ini Ini mau ngebahas yang ini akamsi yang ada di Manchester dan yang selalu 100% memberikan segala-segala yang mereka miliki untuk MU. Ya. Kalau di Italia mungkin tuh disebutnya Ultras. Kalau kita Stratford Enders inilah hooligan kita. Oke. Mereka mengajak himbauan kepada kita semua fans dan gak cuma akamsi lokal. Mereka mengajak ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Tadi juga gue udah posting juga postingan mereka. Kalau mau lihat ada di Twitter gue. Mereka menghimbau untuk kita semua mendukung aksi mereka yang akan mereka lakukan besok sebelum pertandingan lawan Arsenal. Mereka akan melakukan aksi protes demo lagi seperti yang 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Yang Glazer out saat mau bertanding melawan Liverpool. Nah besok akan dilakukan lagi. Dan tolong, kita minta tolong banget dari Poros kepada warga Poros, kepada teman-teman MU fans seluruh Indonesia, kita bahu-membahu membantu mereka. Satukan suara, jangan ribut-ribut dulu di antara kita. Kita bantu untuk menjadikan goal this fight berhasil gitu loh. Bahwa udah saatnya Glazers ini keluar dari klub kita ini. Udah saat. Mungkin Bang, apa gunanya sih kita cuma protes itu? Iya Bang, kita kan jauh gitu. Besar kan. Kalau seluruh dunia bisa saling bahu-membahu untuk menggaungkan hashtag Glazer out, Glazer sell Man United, Glazer sell now, we want our club back. Itu apa yang harus lu tuliskan di hashtagnya itu ada di Twitternya gua, nanti coba dilihat. Ya itu digaungkan. Atau itu, Twitternya 1958 atau aja udah langsung. 1958-nya boleh. Itu akan menghasilkan sesuatu yang ada efeknya kok kepada Glazers dan itu udah terbukti. Dulu akhirnya Glazer mau menjual ke Ineos ini kan juga hasil dari ini gitu loh. Jadi gua menghimbau dan mengajak semua teman-teman untuk melakukan gerakan ini sebelum pertandingan Arsenal. Berisik aja udah, tapi berisiknya bukan yang ngeledekin MU-nya, udah lu fokus Glazer out aja udah. Karena the reality ya, jadi bagi adik-adik, teman-teman, atau mungkin fans-fans yang baru mengikuti Manchester United, apa sih ini LUHG, Love United Hate Glazer, apa sih ini gerakan-gerakan Glazer mulu yang disalahin? Lu jangan mau kemakan nama akun-akun rival yang dikit-dikit nyalain klub, dikit-dikit nyalain owner, enggak, gini. Mereka nggak ngerti. Ntar lu, rivalnya siapa dulu nih kalau rivalnya fans Arsenal atau fans Liverpool? Gue bisa bilang itu fans goblok juga. Karena fans asli fans Arsenal sama Liverpool, mereka juga pengen ownernya keluar. Gue justru yang gue ngomongin adalah fans mereka rival-rival yang ada di Indonesia sekarang ini. Yang suka mengatakan lu alasan mulu. Sekarang gini, goblok aja itu, sebelum 2005, Manchester United itu tidak punya hutang. Oke? Biar kalian tahu. Manchester United, Real Madrid adalah 2 klub yang terkaya di Eropa. Ya. Kita pernah menduduki peringkat 1 di atas Real Madrid. Di atas Real Madrid malah. Itu 2006-2007. Kita tidak punya hutang sama sekali. Ketika Glazers masuk di tahun 2005 itu, Glazers itu masuk membeli Manchester United itu tidak seperti layaknya Roman Ibrahimovic dulu, tidak seperti keluarganya ini yang ngambil Leicester City yang dari Thailand, tidak juga seperti Sheikh Yassim yang ada di City. Mereka membeli Manchester United itu dengan hutang. Jadi, gua kasih gambaran. Mereka datang ke bank, minjem uang dari bank ini untuk mengakuisisi Manchester United. Oke, jadi hutangnya ada mereka. Tapi ketika mereka sudah beli Manchester United, hutang tersebut dibebankan kepada klub. Jadi pembayarannya itu melalui dividen yang dari klub untuk membayar hutang mereka. Jadi mereka membeli sesuatu produk dan membiarkan produk itu yang untuk membayar hutang. Ya, dengan berhutang, dan mereka mengharapkan Manchester United yang untuk menyelesaikan hutang. It's fine. Itu cara bisnis. Tapi selain mereka menguras Manchester United, jadi keuntungan MU itu untuk membayar hutangnya mereka juga tetap mengambil dividen yang akhirnya membuat minus. Itulah tahun pertama jadinya ada hutang Manchester United. Kenapa? Hutang itu dihitung dari pembayaran kita kepada bank. Ya, itulah jadinya beban hutangnya Manchester United. Dan itu berterus-terus. Setahun 2 tahun mungkin nggak kerasa. Ini 2005 ke 2025. Ini sudah 20 tahun. 20 tahun. Itu hutangnya mereka.
tidak selesai-selesai, dan dividen mereka itu tiap tahun mereka ambil, dan tiap tahun makin gede. Logikanya bahkan Forbes pernah bilang klub olahraga yang paling terkaya di 2006 itu Manchester United. Ya. Dan jatuhnya. Lo bayangin sekarang kita jadi kayak begini. Dan itu aja sih. Dan di luar memang ada peraturan FFP, peraturan finansial lain. Oh sedikit deh, lu boleh jelasin. Alah, MU mau beli pemain, duitnya aja nggak ada, belagu banget nih fans-fans. Kasih tau Pet. Dan sekarang enggak, kalau masalahnya duit. Sebenarnya gini deh. Kita bukannya mau ngomong sombong. Manchester United tanpa ada kemenangan apapun, tanpa juara apapun, tetap adalah klub kaya. Kenapa? Penghasilan Manchester United aja itu sudah lebih besar daripada semua klub Premier League yang ada. Sorry ya, gue kasih tahu Pet. Karena jatuhnya Manchester United ini sebuah PT, sebuah perusahaan yang memiliki stasiun televisi. Ini di luar sendiri. Duitnya Ineos ya, di luar Ineos, di luar Glazer. Glazer nggak, memang nggak ada uang. Dari kafe, dari hotel, dari tourism. Dari jersey, dari sponsorship. Lu bayangin, Manchester United fans di seluruh dunia adalah terbesar global. Lu nggak percaya, lu cek sendiri. Silakan. Ya, dan itu kita semua rata-rata belanja ini. Memang nggak semuanya beli yang asli, ada yang beli KW. Dengan ada yang beli KW aja, ini tetap penjualan terbesar. Kenapa Adidas mau mensponsori Manchester United dan menjadi nilai terbesar di dunia untuk sponsorship baju? Karena ya mereka tahu. Ya paling laku. Jadi dari sisi itunya, itu kita dapat penghasilan. Lu bayangin dengan keuntungan yang sebesar itu aja kita masih berutang. Ya karena dividen kita itu tetap diambil oleh Glazer. Sementara utangnya yang nominalnya tiap tahun akan membesar dan ditambah lagi bunganya lagi. Ya yang ada ini uangnya habisnya ke situ-situ aja. Beli pemain bisa-bisa aja. Kita nggak beli pemain bukan karena apa-apa, Bos. Karena ada FFP, Bos. Itu aja. Kalau nggak ada FFP, lu mau pemain siapa aja, sudah kita buktiin. Kita mau Ibrahimovic, kita beli. Pogba, di berapa kita bayarin. Ya, gini deh. Bahkan Anthony yang nggak jelas aja kita bayarin 90. Iya. Si Jadon Sancho. Logikanya gue jelasin sedikit. Sebelum Ineos masuk, sebelum sebelum Ineos masuk, masih ada Ed Woodward. Lo sebutin siapa pemain termahal atau pemain biasa aja yang jadi mahal dibeli sama sebuah klub. Ya jawaban cuma Manchester United. Kenapa? Karena punya duit. Tapi apakah itu benar? Enggak. Pembelian pemain panik buying kayak gitu-gitulah. Iya. Jadi yang jadi masalah tuh itu bukan duitnya. Jadi kalau lo bilang, "Bang, MU aja nggak punya duit aja belagu." Ada gue baca di komentar di YouTube, Tuyul Merah nggak punya duit aja ngomongin mau beli pemain. Bro, kayak orang tolol ya satu asli. klub lu juga bisa kita beli, bro. Bego banget orang ngomong kayak gitu. Problemnya itu kan ada peraturan FFP. Kalau nggak ada peraturan FFP, itu Manchester City sama Manchester United udah suka-sukanya aja, Real Madrid udah suka-sukanya aja. Terus kalau lu bilang jangan pakai alasan FFP, ya itu jawaban kita tadi. Kalau nggak ada FFP, percaya deh sama kita. Ya kita yang itu sama kayak lu ngomong kayak gini. Boleh nggak sih lampu merah dilanggar? Ya kalau nggak dilanggar lu langgar. Kalau nggak ada aturan lu langgar aja. Kalau nggak lu mati di tengah jalan, kan gitu. Ya, simpelnya. Kalau nggak ada aturan, ya lu langgar aja semuanya. Nah ini masalahnya kan ada aturan di mana kalau kita kena FFP ya kasusnya kayak Manchester City. Udah ada kasusnya gitu, tapi walaupun nggak dibahas, dia kena hukuman itu. Itu yang dilakukan Manchester City. Apakah Manchester United mau kayak gitu? Ya enggak. Duit ada, tapi mau kayak gitu ya nggak bisa. Kita nggak sebodoh Manchester City, bro. Ada itu aturan aja udah. main lah, ada aturan Simply. mainnya. Jadi kalau lo stop lo komen, alah MU nggak ada duitnya. Ya kadang-kadang gue juga suka ngomong gitu, tapi ya gimana sih, kayak buat lucu-lucuan aja. Maksud gue, ya nggak ada duitnya, orang dipakai sama keluarga Glazers kan gitu. Ya, lo kemakan omongan-omongan kayak gitulah intinya. Duitnya MU itu untuk bikin makin bagus Buccaneers. Cuman ya, Buccaneers sampai udah juara loh, bro. Intinya itulah. Tapi ya itu, balik lagi ke Arsenal tadi. Jatuhnya ya himbauan daripada The 1958 itu, gue minta tolong untuk rame-rame untuk kita dukung. Mudah-mudahan itu akan menghasilkan hasil yang positif. Mungkin nggak langsung Glazernya out, tapi minimal itu akan menjadi sebuah desakan baru buat mereka untuk bisa menyelesaikan. Ayo, gas. Ya, kalau dan jujur aja gue pribadi, Ineos juga gue udah mulai nggak suka sih, jujur. Karena kemarin gue sempat baca, gue lupa di mana gue bacanya, tapi gue sempat mengeluarkan statement bahwa targetnya Ineos untuk 4 tahun ke depan ini adalah untuk mendapatkan tiket otomatis di Europa League ya, bukan di Eropa, Europa.
Artinya gimana menurut gua, logika gua ya? Kalau lu targetnya Europa League, artinya lu nggak ada target juara di liga. Karena Europa League, kalau lu juara di liga, otomatis Champions League dong. 1, 2, 3, 4 udah pasti Champions League. Kalau lu target Maksudnya tahun depan? 4 tahun ke depan. Oh. 4 tahun ke depan katanya target mereka adalah automatic Europa League. Otomatis di Europa League. Artinya lu nggak punya ambisi di Berarti Premier League. itu peringkat 5 ke bawah. Iya. Ya, jadi pertanyaan gua adalah Ineos, lu kemarin bilang tahun 2028. Media kali itu, media lu itu dimakan. Ineos. No, itu statement Ineos. Bahwa mereka, jadi gua nggak ngerti, ini targetnya Ineos ini apa sebenarnya sekarang ini? Gua ngerti lu sekarang lagi perombakan, lu lagi pembenahan dari sisi permainan, sisi tim lah ya. Cuman kalau lu menargetkannya aja cuman Europa League, ya lu udah ngajak gua ribut sih. Karena Ngajak fans ribut gitu. Iya, standarnya MU ini bukan Europa League, bos. Standar kita itu adalah Champions League. Kalau lu menargetkan tertinggi kita adalah Europa League, lu mendingan ikutan nama Glazer out. Karena there's no place for mediocre investment di Manchester United. Ini klub besar. Ya, sekarang ini kita lagi terpuruk. Bukan berarti lu membiarkan kita terpuruk 4 tahun ke depan. Ya, itu aja Sir Jim Ratcliffe. Kalau emang nggak sanggup, lepas aja. Daripada nasib lu bakal jadi kayak Glazer juga kita bikin. Ya tapi kan kalau secara, maksudnya gini, harus ada kontranya. Kalau gue orang yang sampai saat ini masih percaya sama Ineos, Gue udah kenapa? enggak sih. Susunan manajemennya bagus. Menurut gue ini yang terbaik saat ini daripada 10 tahun ke belakang. Oh ya, kalau Ini dibandingin yang terbaik Glazer, saat ini. lebih bagus Maksud Ineos. gue, dia menghadirkan orang-orang yang terbaik di bidangnya untuk Manchester United. Menurut gue itu udah nilai plus. Di luar itu gue nggak mau tahu. Gue tipikal kayak gitu. Kalau misalnya memang dia mau targetnya Europa League, kayak lu ngomong, dia sekarang 4 tahun ke depan Europa League. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi sama Manchester United musim depan kalau juara champion, amin. Kan nggak tahu. Maksud gue nggak peduli sama itu, Pet. Yang penting dia mendatangkan orang-orang terbaik buat ngurusin Manchester United, udah cukup buat gue. Itu menurut gue udah pembuktian. Kalau gue sih ngeliatnya gini, Mon. Asalkan dia nggak ngebantuin kita jadi banyak utang, udah itu aja. Kalau dia mau investment ke pemain, ya udah silakan. Ya udah, berarti lu ngurusin. Justru itu yang gue khawatirin. Ketika lu cuma punya target Europa League, artinya investment yang lu kasihkan juga nggak akan sebesar yang lu harapkan. Ya kan kita nggak tahu. Maksud gue itu omongan sekarang. Ya, makanya gue bilang gue nggak peduli sama itu. Itu omongan sekarang, kita nggak tahu musim depan. Kalau musim depan kita jeblok kayak sekarang, ya mungkin baru bisa kita keluar-keluar. Tapi kan kita nggak tahu nih. Nah, makanya gue jujur, kenapa gue jadi terlalu cepat sih kalau lo bilang gue nggak suka main Ineos, start dulu. No. Kalau ini gua, baru tahun pertamanya belum selesai. Kalau gue sih ngelihatnya kayak gini, Mon. Dalam ini udah tahun kedua mereka dong. Tahun ketiga malah. Tahun kedua. Ya jalan ke tahun ketiga kan ini. Tahun kedua, ini jalan tahun kedua. Enggak dong, kan mereka udah megang 50% ini, bos. Ya enggak, maksud gue ini udah tahun kedua, bukan mau jalan tahun ketiga. Ya maksudnya oke lah. Bagi gua ini mereka yang udah mereka lakukan aja dengan pemecatan karyawan, dengan menghilangkan dana-dana operasional, misalnya kayak ke foundation, ke annual dinner, ke Christmas, itu semua yang hal-hal tradisional. Kembali lagi gue bilangin, Manchester United itu adalah sebuah klub tradisional yang masih menghargai. Ntar gue potong sedikit, karena lu ngomong kayak Ineos motong ini, motong itu, pemecatan karyawan, ntar ada lagi. Lah itu lu ngomong sendiri, MU nggak punya duit. Nah ini yang orang goblok yang kayak gini nih. Nggak apa-apa, mereka ngomong kayak gitu, gue pancing aja nggak apa-apa. Jatuhnya itu yang gue nggak suka, karena mereka itu melakukan penghematan di hal-hal yang nggak penting. Ya. Lu mau penghematan yang penting, ya lu kurangin tuh gaji-gaji direksi lu. Ya, itu yang paling penting. Tapi maksud gue gini, logikanya gini, kalau memang dia mau menghemat, maksud gue gini, tadi kan kita lagi ngomongin Glazers kan, yang dimana duitnya diambilin terus sama keluarga itu. Nah ini nyambung sebenarnya. Kalau lu nggak mau ini kejadian, ya lu harus punya owner yang kuat secara keuangan, secara finansial, bukan ngedukung hal yang lain, tapi benar-benar totalitas ngedukung Manchester United. Kenapa ini harus melakukan itu? Karena ya uangnya yang tadinya kita punya uang banyak ini diambilin terus sama owner. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Kalau misalnya owner terus nyuntikin dan uangnya mendep di situ, ya dia nggak perlu melakukan ini. Ngerti nggak maksud gue? Bukan Ya, karena MU nggak punya uang, ada uangnya, tapi
bukan untuk gimana sih gue ngomongnya? Kok Gini jadi loh, Mon. kesannya Gini loh, Mon. kayak Gini. MU-nya emang nggak punya uang ya? Gini. Jadi Bagi sebel gitu. yang mereka nggak ngerti juga. Manchester United itu kepemilikannya ada dua ya. Glazer yang memiliki majority share Ya, dan juga sama mereka Ineos. memegang sebelum ke situ dan sama Ineos. Cuman Glazer ini yang memegang urusan marketing. Ya, ya, Jadi ya. uang marketing itu masuknya ke Glazer, Betul, bukan ke itu Ineos. maksud gue. Uangnya sponsorship itu masuknya ke Glazer, bukan ke Ineos. Ya, ya, ya. Sementara Ineos cuma minoritinya ini cuma berhak untuk memegang bagian tim. Jadi untuk pengelolaan tim, siapa yang dibeli, siapa yang dijual, pengelolaan manajemen itu mereka. Ya. Ya, Glazer nggak punya hak campur tangan lagi di situ. Betul. Artinya uang masuk revenue dari sisi itu tidak sebesar uang revenue yang masuk dari Ya, sisi itu Glazer. maksud gua. Ya, jadi kalau menurut lu Itu kenapa Ineos melakukan ini. Jadi kalau lu bilang MU nggak ada duit, nggak tepat. Itu nggak valid. Ineos nggak punya duit. Ineosnya yang nggak punya duit, bukan MU-nya. MU-nya punya duit banyak. Itu kenapa tadi kita nyaranin, ayo nggak apa-apa, lo Indonesia sama Manchester jauh, kita hajar di internet gitu loh. Maksud Some gua, things are worth fighting for. ya gitu. Paling nggak itu yang lo dukung. Kita pengen Glazers out dah, Glazers keluar aja udah. Mau siapa nanti yang in charge, paling nggak mereka totalitas akan ke Manchester United, bukan ke hal yang lain. Hal yang lain ini Glazer kan tadi lu bilang, Buccaneers ini sekarang udah luar biasa. Juara loh. Juara dan fasilitas terbaik yang dimiliki sama klub itu. Nah, Manchester Fasilitas United ini terbaik di gimana? NFL. Nah, maksud gua kita pengen punya owner yang melakukan itu ke klubnya sendiri, kayak ke kalau Glazers lebih condong ke Buccaneers, kita butuh owner yang lebih condong ke Manchester United, bukan ke hal lain. Maksud gue itu. Itu kenapa kita harus ngedukung Glazers out. Kalau lu bilang, dari dulu juga Glazers out tapi nggak pernah keluar-keluar, ya lu nya yang nggak pernah nyoba. No. Kita semua nggak pernah nyoba. No, Karena yang nyoba cuma di sana doang, ya nggak sih? Iya, Tapi tapi once itu kita melakukan itu, Ineos Ineos masuk kan? gitu. Itu kenapa. Makanya gue bilang, Manchester United kaya, tapi uangnya kemana? Ya, Ya ke Glazer. bukan buat ke pemain, buat ke owner, yang which is itu salah. That's why terjadilah hal-hal yang orang ngelihatnya kayak Manchester United nggak punya duit, Ineos yang nggak punya duit, Pak. Manchester United punya duit. Ya jatuhnya. Kalau lu nggak ngerti juga, tiap episode kita akan ulangi bicara ini sampai lu ngerti. It's okay. Gua adalah orang yang kita lah ya di komunitas dari zaman Ya, komunitas. ya, ya. Lo hashtag LUHG itu Love United Hate Glazer itu bukan baru-baru, bos. Udah Bukan baru lama. sekarang. Itu dari tahun 2009. 2008 udah mulai Ya, naik gitu. Iya 2008. 2008. Itu bahkan Pak Proy kan sempat bikin kaos tuh. Kita United Indonesia pernah bikin, nggak United Indonesia, ada Indomain United, Iya. terus ada United Army, ada lagi terus muncul simpatisan United, semua LUHG. bikin scarf LUHG, either scarf atau t-shirt. Dan gua ajak Itu lagi, yang fans supporter kita lakukan. dan sekarang gua ajak kembali lagi United Nah. Indonesia, Indoman United, United Army, simpatisan. Gua ajak semua komunitas lagi untuk Walaupun lu kembali udah nggak aktif di mengatakan. komunitas Iya. ya, ayolah tolong MU-nya gitu loh. Iya. Kalau lo emang sayang sama klub ini, lo udah nggak peduli ya paling nggak bantuin lah. Maksudnya nggak Yes. peduli dalam artian gue udah nggak main di komunitas lagi bang. Ya bantuin MU-nya karena lu suka sama MU kan. Cukup gitu. di media sosial lu aja lu berkuar. Di media sosial aja udah. Lu repost kita aja. hajar besok habis-habisan Lu kita hajar. repost semua postingan-postingan mereka. Gitu kita bikinin mereka trending lagi. Kalau misalnya ada bang, tapi channel lain nggak ada yang ngomong kayak gini, ya lo harus mempertanyakan channel itu dong. Ya. Dan gue yakin channel-channel lain juga akan melakukan itu kok. Yang namanya channel MU ya. Gue yakin semua channel lain juga menyarankan yang sama. Kalau mereka Yang channel ngelihat MU. pergerakan ini ya, gue yakin akan menyatakan hal yang sama. Karena gue yakin sama temen-temen gue gitu. Some things are worth fighting for. Dan inilah something yang worth fighting for. Betul. Karena sorry tadi gue juga sempat emosi ketika gue bilang stop out itu. Karena menurut gue memang udah jangan mau dibodoh-bodohin lagi sama Ya akun-akun udah. yang cari engagement. Enough. Lu fans MU dari dulu Poros Salang itu mengarahkan kalian menjadi smarter Kalau ada Glazer out, gue yakin itu orang media lah. Ya, jadi jangan mau lagi digiring opininya sama ya akun-akun yang nggak jelas, akun-akun yang ini. Ya kalau kalian masih mempercayai kami di Poros Salang, saya dan Emon, kita udah lama ngedukung MU dan betul-betul dari hati. Kalau lu mau dengar perjuangan kita dulu untuk MU ini dari komunitas ya,
mungkin lu bisa bilang lu orang gila berdua. Orang gila. Ya, sampai pengorbanan waktu, uang, bahkan pernikahan gue. Jadi gue kehilangan pekerjaan gara-gara komunitas juga. Ya, makanya, maksudnya gara-gara gue sayang sama MU-nya gitu. Jadi if you do want to help Manchester United, stop yang out manager. Yang out itu cuma satu, Glazer dulu. Glazernya aja dulu. Akar masalah dari dulu itu adalah Glazers, keluarga Glazers. Itu dulu keluar. Kalau itu udah keluar, nanti kita bisa pelan-pelan rapiin semuanya. Ya. Dan kunciannya adalah sabar. Pasti kita bisa rapi. Bener-bener Pasti sabar. Bisa rapi. Nggak ada yang instan lagi zaman sekarang. Maksud gue dengan share yang dimiliki Ineos sekarang dia masih ada niatan untuk memperbaiki lapangan, fasilitas berlatih. Dia mau ada rencana bikin stadion baru. Lo bayangin kalau yang berpikir adalah orang yang di atas dia yang duitnya nggak kehitung jumlahnya. Contoh aja, Sheikh Yassim misalnya. Oh, iya. Dia berpikir dia akan memasarkan MU secara luas karena dia pengen akuisisi, tapi memang ada tujuannya yang kita sebenarnya kurang suka. Mungkin akan ada pertukaran pemain MU ke Liga Arab dan sebagainya, kita nggak tahu. And it's fine by me, man. It's fine. Maksud gue ini bisnis dan udah makin modern dan semua harus berkembang. We need that money. Ya nggak sih? That's true. Ya kan? Lo harus apa ya? Logik aja berpikir. It's time for us to stand side by side, Ya, betul-betul berdiri di bahu-membahu untuk menurunkan Glazer. Kalau lo tanya, Bang, lo suka sama Sheikh Yassim? Enggak, gue orang pertama yang bilang, gue nggak suka Sheikh Yassim. Tapi kenyataannya Sheikh Yassim nggak masuk, kita makin terpuruk nih keuangan kita ya. Ya gue harus realistis juga. Lama-lama yang tadi idealis, ya harus realistis dong. Kalau lo mau hidup ya cari duit, udah itu aja. Ya, panjang kan jadinya, padahal himbauan. Ya, himbauan. Ya, kalian masih mau dengerin tentang Arsenal? Ya udah itu tadi. Ya udah nih nanti lawan Arsenal kita dengan tim yang biasa-biasa aja. Ini gue kasih gambarannya, biar lu nggak terlalu berekspektasi tinggi dan lo bilang, Bang, kita kalah lawan Arsenal nggak usah ngomong kayak gitu dulu. Lo ekspektasi lu benar-benar turunin dah. Ya. Menurut gue bukan masalah kalahnya. Ini gue bilang kameramen Arsenal pura-pura tidur aja ini kalau gue bilang dia tadi pagi dia tadi malam main bola. Oh, main bola. Dia tadi malam main bola, udah gitu saking capeknya langsung tidur. Tadi pagi kagak sahur katanya. Dia curhat. Terus kita minum depan dia. Dia lemes nih sekarang. Komitmennya pahala lu luar biasa kameramen. Nih gue kasih gambaran lu buat pertandingan besok. Kita barusan seri sama sebelum pertandingan Real Sociedad. Lawan Fulham. 1-1. Kalah di penalti. Terus kita lawan Real Sociedad. 1-1. Setengah mampus mainnya kemarin. Dan lo lihat tim cadangan kita masang 2 kiper reserve. 2 kiper reserve sudah di tidak bawah. ada lagi pemain. Nggak ada pemain. Jadi apa yang akan Di terjadi Liga lawan Inggris Manchester belum selesai. Di Liga Inggris kita nggak ada Dorgu. Ya, betul. Jadi kita cuma punya Mazraoui, Dalot. Gue yakin pasti itu Lindelof sama Cadangan. Yoro. Ya, Lindelof untuk gantikan Yoro. Karena Maguire juga nggak tahu nih. Delite main di atau- tengah. Delite main di tengah. Dah ya. Depan kita cuma punya Casemiro, Bruno, Eriksen. Udah. Sisanya Toby Collier. Tapi Eriksen kemarin bikin gol, Bang. Hah? Christian Eriksen bikin gol. Maksudnya? Kemarin Christian Eriksen bikin gol. Kok? Iya. Gimana? Christian Eriksen yang pakai K, Christian Eriksen Oh. di Molde. Namanya sama. Gue lanjut lagi. Lanjut. Di depan kita cuma Højlund, Zirkzee, sama Garnacho. Garnacho. Jadi Maino nggak ada. Ada Cido. Cido ada. Ugarte nggak tahu. Intinya yang ketika kita lawan Arsenal setengah mampus kemarin, walaupun 10 lawan 11 kita bisa menang, dan jadi Line up-nya kemarin tuh lain. ini line up yang sama sekali berbeda. Ya. Jadi turunin ekspektasi Lower your lo, expectation. dan lo harus bersiap melihat. Gue nggak enak nih ngomong. Nah, yang penting bagi gue satu aja. Nggak kebantai, udah itu aja. Ya, asal jangan kejadian Arsenal bisa ngebalikin kejadian 8-2-nya kita bikin mereka. Jangan kebalikan aja.
Oke. Ini Arsenal baru menang 7-1. Wih, Memang luar mereka biasa. kemarin kalah Lawan West Ham. PSV, lawan Malaysia. Iya, mereka kalah lawan West Ham sama Newcastle ya, siapa? Ya, intinya mereka main datang ke Old Trafford dengan PD. Oh, kami baru bantai orang. Kita baru bantai orang nih, kayak apa? Satu hal paling penting, Apa itu kameraman? 7-1 tanpa striker. Nah, Wih, itu luar biasa, Coba, 7-1 tambah itu dari fansnya sendiri ngomong. Jadi Udah sombong sekali. lower your expectation. Jadi kalau lo bilang ini paling kebantai lagi, jangan berpikir kayak gitu. Paling nggak di middle aja gue bilang Satu sama. paling nggak satu sama lah gitu. Itulah intinya. Oh, berarti tambahan taruhan kita ada satu nih kameraman. Kalau Arsenal kalah, gue pakai baju Arsenal. Lu pakai baju MU. Kalau MU kalah, gue pakai baju Arsenal. Kalau seri, dia pakai baju Arsenal. Lu pakai baju Liverpool. Gimana sih? Kita libatkan dia Kenapa dalam jadi taruhan gue kita. yang dilibatin? Gue nggak mau, gue pakai baju Arsenal. Lu pernah taruh nama Newcastle, gak usah baca bacot lo. Tapi kan UI yang gue korbanin. Bodoh amat. Ya intinya itu. Jadi mari kita nonton. Mari kita nonton. Gue nggak mau bilang apa ya, kalau bilang MU bakalan jadi lawak, jangan. Lo cukup turunin ekspektasi sedikit dan jangan menghina klub lo, karena kita besok itu mau ngebantuin temen-temen Akamsi di sana buat ngelengserin Glazers lewat pergerakan global di internet, Glazer out, apapun lah itu namanya, oke? Udah itu aja. Halunya gue, sebelum kita tutup episode ini, Ya. halunya gue cuma satu. Yang gue harapkan banget, Cido Obi dimainkan besok lawan Arsenal, dan dia mencetak gol. Terus dia selebrasi, cium badge. Wah gila, itu udah menang tuh. Itu udah Bagi menang. gua, mau namanya kita kalah 3-1, Ya. tapi Cido Obi bikin gol 1 dan bikin cium badge, bagi gua itu sudah kemenangan bagi kami. Sederhana saja. Saya Patrick. Sama Eden Heaven dimainin lah. Ya, Eden Heaven sekalian. Eden Heaven, aduh. Ya enggak, kalau Eden Heaven berarti kita menang. Hah? Kalau Eden Heaven main, halunya gue itu Cido bikin gol, kita menang 1-0. Ya kita menangin. Kita menang 1-0. Dan itu Cido sama Heaven foto berdua kayak gini. Itu bagi gua. Halu. Halu perfection. Ya udahlah ya. Gua Patrick Dan Dia- gua Raymond. Dan itu ada kameraman Arsenal yang lagi Yoi. lemes. Kami perlu salah. Tepuk tangan nggak lo? Yeay. Review.